kalau menjelaskan begini dulu, Bung. Kita jangan, ini Bung Refli ini kan kawan dekat, jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu. Ya biasa saja kita tertipu, itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang edan toh? Enggak pernah. Benar, para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti, sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi apa namanya, studi media. Studi media itu ada penting, itu bukan media berita pada umumnya, tapi itu kalau media menuliskan investigatif journalism atau investigatif report. Kalau report semacam itu bisa menjadi bahan penelitian. Itu spesifik. Jadi ada metode-metode yang diikuti, dan ada instrumen-instrumen yang mendukung metode itu. Itu begitu rupa sampai pada suatu pernyataan, wah, data kita belum lengkap, maka kita harus melakukan, umpamanya tadi kita mulai dari wawancara, ya wawancara ulang, itu check and recheck. Kalau check and recheck itu masih juga belum menggambarkan kebenaran, itu dilakukan suatu wawancara mendalam untuk memperoleh keutuhan. Saya kira macam gitu. Jadi secara keilmuan saya akan pertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan ini tidak ada sesuatu apapun, sekecil apapun yang menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau kaidah keilmuan ini sudah terjabar dengan baik, saya akan menjelaskan 3 tokoh ini dalam peran apa. Ini berbeda, saya punya wawasan kebudayaan, jadi kalau ilmuwan berhenti pada penjelasan metodologi sampai selesai urusan-urusan wawancara. Saya merasa perlu harus menjelaskan peran ketiga orang itu. Ketiga orang ini mewakili komunitas bisu dunia ilmu pengetahuan, komunitas bisu kaum intelektual, komunitas bisu warga masyarakat pada umumnya. Dalam urusan menyatakan kebenaran dengan segenap risiko, tidak terlalu banyak orang berani. Tapi 3 orang ini berani. Nah, mayoritas golongan akademisi, golongan ilmuwan, golongan intelektual, golongan aktivis, mayoritas itu orang yang sedang nyanyi sunyi, orang bisu. Itu terminologi Pramudia Anantatur. Nyanyi sunyi orang bisu. Oh, mereka tidak. Mereka ini oracle. Mereka ini resi. Mereka ini begawan. Tidak ada keberatan mereka. Nah, yang dilakukan oleh mereka itu 3 tokoh ini sedang menjalankan apa yang namanya the role of intellectuals. Peranan kaum intelektual. Ya peranan mereka ya begitu itu.
Melakukan penelitian untuk apa penelitian, Bung? Untuk menyampaikan suatu pesan dunia imajiner, pesan dunia imajiner, tapi itu dunia ilmu, pesan namanya narasi, menyampaikan apa yang namanya risalah kebenaran. Tugas beliau ini menyampaikan risalah kebenaran kepada khalayak rame, mungkin untuk seluruh Indonesia, mungkin untuk dunia. Risalah kebenaran itu disampaikan karena tugas kaum ilmuwan seperti itu. Risalah kebenaran itu mulia kalau Anda semuanya mengingat para rasul yang disebutkan arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Rasul-rasul itu menyampaikan risalah kebenaran, itu risalah langit. Kalau risalah kebenaran yang disampaikan 3 sahabat kita ini, itu risalah ilmiah, risalah terbatas, bisa saja didebat. Kalau menjelaskan begini dulu, Bung. Kita jangan, ini Bung Refli ini kan kawan dekat, jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu, ya biasa saja kita tertipu itu nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia, bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Masa aku dibayar yang itu? Enggak pernah. Ya, benar tuh, para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja nggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti, sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi apa namanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.